Ester pasal 1. Peristiwa ini terjadi pada zaman Ahasveros, yaitu Ahasveros yang merajai 127 provinsi dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya dalam Puri Susan, Baginda mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya di tahun ketiga pemerintahannya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, serta para pembesar provinsi hadir di hadapan Baginda, sementara Baginda memamerkan kekayaan kerajaannya yang mulia dan kemegahan kebesarannya yang semarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah hari-hari itu berakhir, Raja mengadakan perjamuan bagi seluruh rakyat yang ada di Puri Susan, dari yang besar sampai yang kecil, 7 hari lamanya di pelataran taman istana raja. Di situ tirai-tirai dari kain lenan putih dan biru diikatkan dengan tali-tali lenan halus dan ungu pada gelang-gelang perak serta tiang-tiang marmer. Bangku-bangku berkasur dari emas dan perak diletakkan di atas lantai pualam putih, marmer, mutiara, serta pualam hitam. Minuman disajikan dalam wadah-wadah emas yang berbeda satu sama lain. Anggur kerajaan berlimpah sesuai dengan kemurahan raja. Minum pun dijalankan sesuai aturan dan tanpa paksaan, karena raja telah berpesan kepada semua pembesar istananya agar mereka memenuhi keinginan masing-masing orang. Sementara itu, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi kaum perempuan di istana kerajaan Raja Ahasveros. Pada hari ketujuh, ketika hati raja riang karena anggur, Baginda memerintahkan Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang melayaninya secara pribadi, untuk membawa Ratu Wasti menghadap raja dengan memakai mahkota kerajaan. Baginda hendak memperlihatkan kecantikan sang ratu kepada rakyat dan para pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Akan tetapi, Ratu Wasti menolak untuk datang memenuhi perintah raja yang disampaikan oleh para sida-sida itu. Sebab itu, raja menjadi sangat murka dan amarahnya pun menyala-nyala. Raja bertanya kepada orang-orang pintar yang memahami adat kebiasaan zaman itu. Karena raja memang biasa bertanya kepada semua ahli undang-undang dan hukum. Beberapa yang terdekat dengan Baginda adalah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, yaitu ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang memiliki kedudukan utama di dalam kerajaan. Apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti menurut undang-undang karena ia tidak melakukan perintah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh para sida-sida itu? Lalu Memukan menjawab di hadapan raja dan para pembesar itu. Ratu Wasti bukan hanya bersalah terhadap raja saja, melainkan terhadap semua pembesar serta segala bangsa yang ada di seluruh provinsi Raja Ahasveros juga. Kelakuan sang ratu akan diketahui oleh semua perempuan, sehingga mereka akan memandang rendah suami mereka dan berkata, Raja Ahasveros memerintahkan supaya Ratu Wasti dibawa menghadap Baginda, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar Persia dan Media yang mendengar kelakuan sang ratu akan berkata seperti itu pula kepada semua pembesar raja, sehingga akan banyaklah penghinaan dan amarah. Jikalau baik menurut raja, hendaklah tuanku mengeluarkan suatu perintah kerajaan. Tuliskanlah perintah itu dalam undang-undang orang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dibatalkan, bahwa Wasti tidak boleh datang lagi menghadap Raja Ahasveros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Kalau keputusan yang dibuat raja disiarkan di seluruh kerajaannya, kerajaan yang sangat besar itu, maka semua istri akan menghormati suaminya, dari orang besar sampai orang kecil.
Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Lalu bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Baginda mengirimkan surat-surat ke semua wilayah kerajaan, yaitu kepada setiap provinsi menurut tulisannya dan kepada setiap bangsa menurut bahasanya, yang mengumumkan bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala rumah tangganya dan memakai bahasa bangsanya sendiri. Ester pasal 2. Sesudah berbagai peristiwa itu, ketika kegusaran Raja Ahasveros telah surut, teringatlah Baginda kepada Wasti apa yang telah dilakukannya dan apa yang telah diputuskan atasnya. Maka berkatalah para pelayan yang mengabdi pada raja, Biarlah dicarikan anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Raja hendaknya mengangkat petugas-petugas di segala provinsi kerajaannya untuk mengumpulkan semua anak dara yang elok rupanya dalam puri Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja yang bertugas menjaga para perempuan. Lalu mereka hendaknya diberi wangi-wangian. Nanti biarlah gadis yang terbaik di mata raja menjadi ratu menggantikan Wasti. Usul itu dipandang baik oleh raja dan Baginda pun berbuat demikian. Pada waktu itu di puri Susan ada seorang Israel bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Ia adalah seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem beserta orang-orang yang dibuang bersama Yekonya, Raja Yuda, oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai membesarkan Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan pamannya, karena anak itu tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Gadis itu cantik parasnya dan elok perawakannya. Setelah kematian ayah dan ibunya, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah perintah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan dalam puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester juga dibawa masuk ke dalam istana raja dan ditempatkan di bawah pengawasan Hegai yang bertugas menjaga para perempuan. Gadis itu tampak baik di mata Hegai dan menimbulkan kasihnya. Hegai segera memberikan kepadanya wangi-wangian dan jatah makanan. Ia juga memberikan kepadanya 7 dayang-dayang pilihan dari istana raja dan memindahkan dia bersama dayang-dayangnya ke tempat yang terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai telah berpesan kepadanya supaya ia tidak memberitahukan hal itu. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang akan terjadi dengannya. Setiap gadis mendapat giliran masuk menghadap Raja Ahasveros setelah dirawat 12 bulan lamanya sesuai dengan peraturan bagi para perempuan. Inilah waktu perawatan yang harus mereka genapi. 6 bulan dengan minyak damar wangi dan 6 bulan dengan rempah-rempah serta wangi-wangian perempuan. Ketika tiba waktunya seorang gadis masuk menghadap raja, beginilah aturannya. Apapun yang dimintanya haruslah diberikan kepadanya untuk dibawa dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ia akan masuk pada petang hari, lalu keesokan paginya ia akan kembali ke balai perempuan kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja yang bertugas menjaga para gundik. Selanjutnya, gadis itu tidak akan masuk menghadap raja lagi kecuali jika raja suka kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yaitu paman dari Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran masuk menghadap raja, ia tidak meminta apa-apa selain yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja yang bertugas menjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang di mata semua orang yang melihat dia. Kemudian Ester dibawa menghadap Raja Ahasveros ke dalam istana kerajaannya pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, di tahun ke-7 pemerintahan Baginda. Raja mencintai Ester melebihi semua perempuan lain. Ia menimbulkan rasa sayang dan kasih Baginda melebihi semua anak dara lainnya,
sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan melantik dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Setelah itu, raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, yaitu perjamuan karena Ester. Baginda pun membebaskan pajak provinsi-provinsinya dan mengaruniakan pemberian-pemberian sesuai dengan kemurahan raja. Pada masa pengumpulan anak-anak dara yang kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ester belum memberitahukan asal-usulnya dan kebangsaannya seperti yang dipesankan Mordekai kepadanya. Ester memang tetap menuruti perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada masa itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, 2 orang sida-sida raja penjaga pintu gerbang, yaitu Bigtan dan Teres, berikhtiar untuk mencelakakan Raja Ahasveros karena sakit hati. Hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia pun memberitahukannya kepada Ratu Ester. Selanjutnya, Ester memberitahukan hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Ketika hal itu diselidiki dan didapati benar, maka kedua orang itu pun digantung pada tiang kayu. Kemudian peristiwa ini dituliskan dalam kitab hikayat di hadapan raja. Ester pasal 3. Sesudah berbagai peristiwa itu, Raja Ahasveros mengaruniakan kebesaran kepada Haman bin Hamedata, orang Agag. Baginda meninggikan dia dan menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar baginda. Semua pegawai raja yang berada di pintu gerbang istana berlutut dan memberi hormat kepada Haman, karena demikianlah diperintahkan raja mengenai dia. Akan tetapi, Mordekai tidak mau berlutut serta memberi hormat. Para pegawai raja yang ada di pintu gerbang istana pun berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia hari demi hari dan ia tidak juga mau mendengarkannya, mereka memberitahukan hal itu kepada Haman. Mereka ingin melihat apakah Mordekai akan tetap dengan pendiriannya, karena ia telah memberitahu mereka bahwa ia orang Israel. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan memberi hormat kepadanya, meluaplah kegusaran Haman. Namun, ia memandang terlalu hina untuk mencelakakan Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kebangsaan Mordekai kepadanya, maka Haman berikhtiar untuk memunahkan seluruh Bani Israel, yaitu bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasveros. Pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan, di tahun ke-12 zaman Raja Ahasveros, Haman menyuruh orang membuang pur, yaitu undi, di hadapannya untuk menentukan hari dan bulan pelaksanaannya. Lalu undian jatuh pada bulan ke-12, yaitu bulan Adar. Kemudian Haman berkata kepada Raja Ahasveros, "Ada suatu bangsa yang tercerai-berai dan tersebar di antara bangsa-bangsa di seluruh provinsi kerajaan tuanku. Hukum mereka berbeda dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak mereka turuti. Sebab itu, tidaklah patut raja membiarkan mereka. Jikalau baik menurut raja, biarlah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Hamba akan membayarkan 10.000 talenta perak kepada para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterai dari tangannya dan mengaruniakannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, lawan Bani Israel itu. Kata raja kepada Haman, Perak itu kuberikan kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dipanggillah para panitera raja pada hari ke-13 di bulan pertama. Sesuai dengan semua yang diperintahkan Haman, mereka pun menulis surat kepada para wakil raja, kepada para gubernur yang mengepalai setiap provinsi, dan kepada para pembesar setiap bangsa, setiap provinsi menurut tulisannya, dan setiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis dengan nama Raja Ahasveros dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja.
Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan para pesuruh cepat ke seluruh provinsi kerajaan. Isinya adalah perintah untuk memunahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Israel, dari yang muda sampai yang tua, kanak-kanak maupun perempuan, dalam satu hari, yaitu pada hari ke-13 di bulan ke-12, bulan Adar, dan untuk merampas harta milik mereka. Salinan surat perintah itu dijadikan undang-undang di setiap provinsi dan diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap menjelang hari itu. Para pesuruh cepat pergi dengan buru-buru atas perintah raja, lalu undang-undang itu dikeluarkan pula di Puri Susan. Sementara raja dan Haman duduk minum-minum, gemparlah kota Susan. Ester pasal 4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, maka dikoyakkannya pakaiannya, lalu dipakainya kain kabung dan abu. Ia keluar ke tengah-tengah kota sambil berteriak-teriak dengan nyaring dan getir hingga sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tidak ada yang boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan memakai kain kabung. Juga di setiap provinsi, di tempat manapun perintah dan undang-undang raja itu sampai, ada perkabungan yang besar di antara Bani Israel disertai puasa, tangisan, dan ratapan. Banyak orang menghamparkan kain kabung dengan abu sebagai alas tidur. Ketika para dayang-dayang dan sida-sida Ester datang memberitahukan hal itu kepadanya, sangat susahlah hati sang ratu. Ia mengirimkan pakaian kepada Mordekai untuk dikenakan menggantikan kain kabung di tubuhnya, tetapi Mordekai tidak menerimanya. Kemudian Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditunjuk baginda untuk melayaninya. Disuruhnya Hatah menemui Mordekai untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa penyebabnya. Lalu Hatah pergi menemui Mordekai di lapangan kota yang terletak di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai pun memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dialaminya dan berapa banyak uang yang dijanjikan Haman untuk dibayarkan ke perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan Bani Israel. Ia juga memberikan kepada Hatah salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya Ester pergi menghadap raja untuk memohon belas kasihan baginda dan mengajukan permintaan bagi bangsanya di hadapan baginda. Hatah pun pergi memberitahukan perkataan Mordekai kepada Ester. Lalu Ester menyuruh Hatah menyampaikan pesan kepada Mordekai. Semua pegawai raja dan rakyat di provinsi-provinsi kerajaan tahu bahwa hanya ada satu undang-undang bagi setiap laki-laki atau perempuan yang masuk menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, yaitu hukuman mati. Hanya jika raja mengulurkan tongkat emas kepadanya, barulah ia dapat tetap hidup. Tetapi sudah 30 hari ini, aku belum juga dipanggil masuk menghadap raja. Ketika perkataan Ester itu diberitahukan kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan sangka karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Israel. Jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan kelepasan akan datang bagi Bani Israel dari pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah menjadi bagian dalam kerajaan itu. Lalu Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Israel yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik malam ataupun siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa secara demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Maka pergilah Mordekai melakukan semua yang dipesankan Ester kepadanya. Ester pasal 5. Pada hari ketiga,
Ester mengenakan pakaian kerajaan, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di hadapan istana raja. Raja sedang bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu gerbang istana. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, berkenanlah baginda kepadanya. Raja mengulurkan tongkat emas di tangannya kepada Ester. Ester pun mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Kata raja kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, Ratu Ester? Apa permintaanmu? Bahkan sampai separuh kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, Jikalau baik menurut raja, sudilah kiranya raja dan Haman datang pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi tuanku. Maka raja memberi perintah, "Suruhlah Haman bergegas kemari, supaya kami dapat memenuhi permintaan Ester." lalu raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja berkata kepada Ester, "Apakah permohonanmu? Pasti akan dikabulkan bagimu. Apakah permintaanmu? Bahkan sampai separuh kerajaan pun akan dipenuhi." Jawab Ester, Permohonan dan permintaan hamba adalah, jikalau raja bermurah hati kepada hamba, dan jikalau baik menurut raja untuk meluluskan permohonan hamba dan memenuhi permintaan hamba itu, sudilah kiranya raja datang lagi beserta Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Besok hamba akan menjawab pertanyaan raja. pada hari itu Haman keluar dengan gembira dan riang hati. Akan tetapi, ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja tidak bangkit berdiri dan tidak bergerak menghormati dia, maka meluaplah kegusarannya terhadap Mordekai. Sekalipun demikian, Haman menahan diri lalu pulang ke rumah. Diundangnya sahabat-sahabatnya untuk datang, juga Zeres istrinya. Lalu Haman bercerita kepada mereka tentang kemuliaan kekayaannya serta banyaknya anak laki-lakinya, tentang segala kebesaran yang dikaruniakan raja kepadanya, dan tentang kedudukannya yang ditinggikan melebihi para pembesar serta pegawai raja. Kata Haman pula, Bahkan Ratu Ester tidak mengizinkan seorang pun datang bersama raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Besok pun aku diundangnya bersama raja. Tetapi semua ini tidak berfaedah bagiku selama masih kulihat Mordekai, si orang Israel itu, duduk di pintu gerbang istana raja. lalu Zeres istrinya dan semua sahabatnya berkata kepadanya, Suruhlah orang membuat tiang kayu setinggi 50 hasta, dan besok pagi berbicaralah kepada raja, supaya Mordekai disulakan pada tiang itu. Kemudian barulah tuan dapat pergi dengan gembira bersama raja ke perjamuan itu. Usul itu dipandang baik oleh Haman, lalu disuruhnya orang membuat tiang kayu itu. Ester pasal 6. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Sebab itu baginda menyuruh agar kitab catatan hikayat diambil lalu dibacakan di depan raja. Di situ didapati tertulis bahwa Mordekai pernah melaporkan Bigtan dan Teres, kedua sida-sida raja penjaga pintu gerbang, yang berikhtiar mencelakakan Raja Ahasveros. Raja bertanya, "Kehormatan dan kebesaran apakah yang telah dikaruniakan kepada Mordekai sehubungan dengan hal itu?" Jawab para pelayan raja yang melayani baginda. Tidak dikaruniakan sesuatu pun kepadanya. Raja bertanya pula, "Siapa itu yang ada di pelataran?" pada waktu itu Haman baru masuk ke pelataran luar istana raja untuk berbicara kepada raja supaya Mordekai digantung pada tiang kayu yang telah disediakan untuknya. Jawab para pelayan raja kepada baginda, Itu Haman, ia berdiri di pelataran. kata raja. "Suruh dia masuk." Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, Kalau raja hendak menghormati seseorang, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap orang itu? maka Haman berkata dalam hatinya,
siapa lagi yang hendak diberi kehormatan oleh raja lebih daripada aku?" Maka jawab Haman kepada raja, Kalau raja hendak menghormati orang itu, hendaknya dikeluarkan pakaian kerajaan yang pernah dipakai raja dan kuda tunggangan raja yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Hendaknya pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari para pembesar raja, yaitu kaum bangsawan. Kemudian orang ini harus memakaikannya kepada orang yang hendak raja hormati dan mengarak dia berkuda di lapangan kota sambil berseru di depannya, "Beginilah orang yang dihormati raja diperlakukan." kata raja kepada Haman, "Segeralah ambil pakaian dan kuda seperti yang kau katakan itu. Perbuatlah demikian terhadap Mordekai, orang Israel itu, yang duduk di pintu gerbang istana raja. Sepatah kata pun jangan ada yang kurang dari semua yang kau katakan itu." Maka Haman mengambil pakaian dan kuda itu, lalu mengenakannya kepada Mordekai dan mengaraknya berkuda di lapangan kota sambil berseru di depannya, "Beginilah orang yang dihormati raja diperlakukan." Setelah itu, Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman buru-buru pulang ke rumahnya dengan berduka cita dan dengan kepala berselubung. Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya tentang semua yang dialaminya. Para orang pintar dan Zeres istrinya berkata kepadanya, "Jika Tuan sudah mulai jatuh di hadapan Mordekai yang berasal dari keturunan Israel, maka Tuan tidak akan sanggup mengalahkan dia. Sebaliknya, Tuan pasti jatuh di hadapannya." Selagi mereka berbicara dengan dia, datanglah sida-sida raja. Dibawanya Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan Ester. Ester pasal 7. Maka datanglah raja dan Haman untuk menikmati jamuan bersama Ratu Ester. Dalam perjamuan anggur di hari kedua itu, raja berkata lagi kepada Ester, "Apakah permohonanmu, hai Ratu Ester? Pasti akan dikabulkan bagimu. Apakah permintaanmu? Bahkan sampai separuh kerajaan pun akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Jikalau tuanku bermurah hati kepada hamba ya raja, dan jikalau raja berkenan, biarlah nyawa hamba dikaruniakan kepada hamba atas permohonan hamba, begitu pula nyawa bangsa hamba atas permintaan hamba. Kami ini, hamba dan bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Sekiranya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, tentulah hamba akan berdiam diri, karena raja tidak seharusnya diganggu dengan permasalahan yang demikian." tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat berbuat demikian?" Jawab Ester, "Lawan dan musuh itu adalah Haman yang jahat ini." maka Haman pun menjadi sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dengan gusar, raja segera meninggalkan perjamuan anggur lalu pergi ke taman istana. Tetapi Haman tetap tinggal untuk memintakan nyawanya kepada Ratu Ester karena ia sadar bahwa raja telah memutuskan untuk mencelakakannya. Ketika raja kembali dari taman istana ke tempat perjamuan anggur, Haman sedang bersujud di bangku berkasur tempat Ester berada. Kata raja, "Apakah ia hendak menggagahi ratu pula di hadapanku di dalam istana?" Setelah kata-kata itu keluar dari mulut raja, orang menyelubungi muka Haman. Harbona, salah seorang sida-sida yang melayani raja, berkata, Di rumah Haman telah berdiri tegak tiang kayu setinggi 50 hasta. Haman membuatnya untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan laporannya itu. Kata raja, "Sulakan dia pada tiang itu." lalu Haman digantung pada tiang kayu yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Barulah kegusaran raja surut. Ester pasal 8. Pada hari itu juga, Raja Ahasveros mengaruniakan rumah Haman lawan Bani Israel itu kepada Ratu Ester. Lalu Mordekai datang menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengannya.
Raja mencabut cincin meterainya yang telah diambil dari Haman dan mengaruniakannya kepada Mordekai. Ester pun mengangkat Mordekai menjadi penguasa atas rumah Haman. Ester berbicara lagi kepada raja sambil bersujud di kaki baginda. Dengan menangis, ia memohon belas kasihan supaya baginda membatalkan niat jahat Haman, orang agak itu, juga rancangan yang telah dibuatnya terhadap Bani Israel. Raja pun mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu Ester bangkit dan berdiri di hadapan raja. Ia berkata, "Jikalau baik menurut raja, dan jikalau tuanku bermurah hati kepada hamba, sehingga hal ini dipandang benar oleh raja, dan hamba dikenan di mata baginda, maka biarlah ditulis surat untuk menarik kembali surat-surat yang dirancang oleh Haman bin Hamedata, orang agak itu, yang ditulisnya untuk membinasakan Bani Israel di seluruh provinsi kerajaan. Bagaimanakah hamba dapat memandang malapetaka yang akan menimpa bangsa hamba? Bagaimanakah hamba dapat memandang kebinasaan sanak saudara hamba?" Kata Raja Ahasveros kepada Ratu Ester dan kepada Mordekai, orang Israel itu, "Sesungguhnya aku telah memberikan rumah Haman kepada Ester, dan Haman sendiri telah digantung pada tiang kayu karena ia hendak mencelakakan Bani Israel. Kamu boleh menulis surat atas nama raja tentang Bani Israel menurut apa yang kamu pandang baik. Meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan yang dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali." Saat itu juga, pada hari ke-23 dalam bulan ketiga, yaitu bulan Siwan, dipanggillah para panitera raja. Sesuai dengan semua yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada Bani Israel, juga kepada para wakil raja, para gubernur, dan para pembesar provinsi dari India sampai ke Ethiopia, 127 provinsi. Setiap provinsi menurut tulisannya, setiap bangsa menurut bahasanya, dan kepada Bani Israel menurut tulisan dan bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja, lalu dikirimkan dengan perantaraan para pesuruh cepat yang berkuda. Kuda-kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda teji yang diternakan di pekudaan kerajaan. Dalam surat itu, raja mengizinkan Bani Israel yang ada di setiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya. Mereka boleh memunahkan, membunuh, dan membinasakan semua pasukan bangsa dan provinsi yang hendak menyerang mereka beserta kanak-kanak dan kaum perempuan mereka, dan boleh merampas harta milik orang-orang itu dalam satu hari di seluruh provinsi Raja Ahasveros, yaitu pada hari ke-13 di bulan ke-12 bulan Adar. Salinan surat perintah itu dijadikan undang-undang di setiap provinsi dan diumumkan kepada segala bangsa supaya Bani Israel bersiap menjelang hari itu untuk menuntut balas atas musuh-musuhnya. Para pesuruh cepat yang menunggangi kuda-kuda teji kerajaan pun pergi dengan tergesa-gesa dan terburu-buru atas perintah raja. Undang-undang itu juga dikeluarkan di dalam Puri Susan. Kemudian Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan berwarna biru dan putih, mahkota emas yang besar, dan jubah dari kain lenan halus serta kain ungu. Seisi kota Susan pun bersorak-sorak dan bersuka cita. Bani Israel mendapat terang dan sukacita, kegirangan dan hormat. Di setiap provinsi dan di setiap kota, dimanapun perintah dan undang-undang raja sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara Bani Israel. Ada perjamuan dan hari baik. Banyak orang di negeri itu menjadi warga Israel karena rasa takut kepada Bani Israel melanda mereka. Ester pasal 9. Pada hari ke-13 di bulan ke-12, yaitu bulan Adar, perintah dan undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari itu, musuh-musuh Bani Israel berharap akan menguasai mereka, tetapi kebalikannya lah yang terjadi.
Bani Israel menguasai pembenci-pembenci mereka. Bani Israel berkumpul di kota-kotanya di seluruh provinsi Raja Ahasveros untuk mencelakakan orang-orang yang mengikhtiarkan kejahatan atas mereka. Tak seorang pun dapat bertahan menghadapi mereka, karena rasa takut kepada Bani Israel telah melanda segala bangsa. Semua pembesar provinsi, wakil raja, gubernur, dan pejabat kerajaan mendukung Bani Israel karena rasa takut kepada Mordekai telah melanda mereka. Pengaruh Mordekai memang besar di dalam istana raja. Kemasyurannya tersiar ke seluruh provinsi karena pengaruhnya makin besar. Bani Israel mengalahkan semua musuhnya dengan mata pedang, dengan pembunuhan, dan pembinasaan. Mereka berbuat sesuka hati terhadap orang-orang yang membenci mereka. Di dalam Puri Susan saja Bani Israel membunuh dan membinasakan 500 orang. Mereka juga membunuh Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, lawan Bani Israel itu. Tetapi barang rampasan tidak mereka sentuh. Pada hari itu juga jumlah orang yang dibunuh di Puri Susan disampaikan kepada raja. Kata raja kepada Ratu Ester, Di dalam Puri Susan saja, Bani Israel telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Entah apa pula yang mereka lakukan di provinsi-provinsi kerajaan yang selebihnya. Sekarang, apakah permohonanmu? Pasti akan dikabulkan bagimu. Apakah lagi permintaanmu? Pasti akan dipenuhi. jawab Ester. Jikalau baik menurut raja, biarlah besok juga Bani Israel yang tinggal di Susan diizinkan berbuat sesuai dengan undang-undang hari ini, dan biarlah ke-10 anak Haman digantung pada tiang kayu. Kemudian raja memerintahkan untuk berbuat demikian. Undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Israel yang tinggal di Susan berkumpul pula pada hari ke-14 di bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi barang rampasan tidak mereka sentuh. Orang Israel lainnya yang tinggal di provinsi-provinsi kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka lalu mendapat kelegaan dari musuh-musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang yang membenci mereka, tetapi barang rampasan tidak mereka sentuh. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-13 di bulan Adar. Mereka berhenti pada hari ke-14 di bulan itu dan menjadikannya hari perjamuan serta kesukaan. Tetapi orang Israel yang tinggal di Susan berkumpul pada hari ke-13 dan ke-14 di bulan itu. Mereka berhenti pada hari ke-15 dan menjadikannya hari perjamuan serta kesukaan. Itulah sebabnya orang Israel di pedusunan, yaitu penduduk kampung-kampung tak bertembok, menjadikan hari ke-14 di bulan Adar sebagai hari kesukaan dan perjamuan, hari baik untuk saling mengirim makanan. Mordekai mencatat peristiwa-peristiwa itu dan mengirimkan surat-surat kepada semua orang Israel yang tinggal di seluruh provinsi Raja Ahasveros, baik yang dekat maupun yang jauh. Dibuatnya ketetapan bagi mereka untuk merayakan hari ke-14 dan hari ke-15 di bulan Adar setiap tahun. Pada hari-hari itulah Bani Israel mendapat kelegaan dari musuh-musuhnya, dan di bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan perkabungan mereka menjadi hari baik. Mereka harus menjadikan hari-hari itu sebagai hari perjamuan dan kesukaan, hari untuk saling mengirim makanan dan bersedekah kepada kaum duafa. Bani Israel menyanggupi hal yang sudah mulai mereka lakukan itu dan yang ditulis Mordekai kepada mereka. Memang Haman bin Hamedata orang Agag, lawan semua orang Israel itu, telah membuat rancangan untuk membinasakan Bani Israel. Ia telah membuang Pur, yaitu undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tetapi setelah hal itu disampaikan kepada raja, maka melalui surat
Baginda memerintahkan supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap Bani Israel itu dibalikkan atas dirinya sendiri, dan supaya ia beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang kayu. Itulah sebabnya hari-hari itu dinamai Purim, dari kata pur. Jadi, berdasarkan seluruh isi surat itu dan apa yang telah mereka lihat sehubungan dengan hal itu dan apa yang telah menimpa mereka, Bani Israel menerima sebagai ketetapan dan kewajiban atas diri mereka, atas keturunan mereka, dan atas semua orang yang bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan lalai merayakan kedua hari itu menurut apa yang tertulis mengenai hal itu dan menurut waktu yang ditentukan setiap tahun. Hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan oleh setiap angkatan, setiap kaum, setiap provinsi, juga setiap kota. Hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah Bani Israel, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Kemudian dengan segala wewenang, Ratu Ester binti Abihail menulis surat bersama Mordekai orang Israel itu untuk menetapkan surat kedua mengenai Purim. Mordekai mengirimkan surat-surat kepada semua orang Israel di 127 provinsi Raja Ahasveros dengan kata-kata salam dan ketulusan. Isinya menetapkan hari-hari Purim itu pada waktu yang ditentukan, sebagaimana telah ditetapkan bagi mereka oleh Mordekai orang Israel itu, juga oleh Ratu Ester, dan sebagaimana telah ditetapkan oleh mereka sendiri atas diri mereka serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Perintah Ester menetapkan perkara Purim itu, kemudian hal itu dituliskan di dalam kitab. Ester pasal 10. Raja Ahasveros menanggungkan upeti atas negeri itu dan daerah-daerah pesisir laut. Segala tindakan kekuasaan dan keperkasaan Baginda, serta paparan tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya tertulis dalam kitab hikayat Raja-Raja Media dan Persia? Mordekai orang Israel itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Ia besar di antara Bani Israel dan disenangi oleh banyak sanak saudaranya karena ia mengikhtiarkan kebaikan bagi bangsanya dan berbicara bagi kesejahteraan semua orang sebangsanya.